Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau ulas 3 saham dari 100 saham big caps di IDX yang menurutku udah cukup menarik banget. Menarik apanya nih? Udah murah, fundamental bagus, atau prospeknya oke gitu kan? Nah, aku akan ulas semuanya di video kali ini. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Sebelumnya disclaimer on dulu ya. 3 saham yang aku sebut di sini bukan berarti jadi jalan pintas kamu untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Investasi saham itu ada resiko yang harus kita pahami dan antisipasi, sehingga kita harus analisis lagi secara sendiri apakah sudah cukup confidence atau enggak. Nah, dalam mengukur saham big caps yang murah ini, aku menggunakan 3 indikator utama. Pertama, harga saham harus sudah murah dengan proyeksi kinerja konservatif. Kedua, secara prospek bisnis, saham big caps ini punya peluang tumbuh lebih oke, itu wajib banget. Ketiga, penurunan harga saham yang terjadi akibat faktor eksternal, sehingga ketika faktor itu sudah tidak ada, saham ini berpotensi jadi lebih menarik. Nah, kira-kira apa saja 3 saham big caps yang menarik ini? Pertama, saham BBTN. Sebelum periode COVID-19, saham ini berada di kisaran 2.000-an rupiah sampai 3.000-an rupiah per saham. Namun waktu itu banyak sentimen, salah satu rencana didirikannya holding BUMN perbankan era Menteri BUMN Rini Sumarno. Jadi ada skema nanti BBTN bakal disuntik modal agar jadi saham bank buku 4 dengan ketentuan saat itu minimal modal 30 triliun rupiah. Sayangnya rencana itu batal setelah pergantian Menteri BUMN ke Erick Thohir yang lebih fokus mengembangkan BUMN Holding Ultra Mikro yang dipimpin oleh BBRI. Ditambah pada 2019, kinerja laba bersih BBTN itu lagi turun banget sebesar 92% menjadi 209 miliar rupiah. Hal itu disebabkan adanya kenaikan pencadangan jadi 3 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sekitar 1 triliun rupiah. Jika di-compare dengan kinerja per 2023 atau enggak per kuartal 1 2024 aja, sebenarnya kondisi BBTN ini udah oke banget. Padahal suku bunga lagi tinggi loh gitu. Per 2023 kemarin aja laba BBTN tuh tembus 3,5 triliun rupiah. Di 2024 kami ekspektasikan minimal laba BBTN tuh terjaga di 3 triliun rupiah lah gitu. Dengan growth kinerja tersebut, kami menilai harga BBTN saat ini udah murah banget sebenarnya. Dengan perhitungan harga wajar paling konservatif aja itu ada di 1.350 per saham. Tapi kalau asumsi kinerja normal, harga wajarnya bisa di 1.690-an per saham. Lalu kenapa harga BBTN di bawah terus? Salah satu yang membuat saham BBTN belum menarik buat investor beli lebih banyak lagi adalah tingkat dividennya masih di bawah periode 2018. Yang mana waktu itu laba bersih cuma 2,8 triliun. Tapi tingkat dividen yang dibagikan tuh mencapai 57 per saham. Sebenarnya tingkat payout ratio BBTN saat ini pun udah normal, sekitar 20% dari laba bersih. Tapi kan BBTN tuh sempet right issue ya beberapa waktu lalu, sehingga jumlah lembar saham meningkat dan berbeda dibandingkan dengan periode 2019 atau 2018 sebelumnya gitu. Sehingga tingkat dividen per saham menjadi lebih rendah meski laba bersih bertumbuh. Dari hitungan kami, butuh laba bersih naik hingga ke 4,3 triliun atau dividen payout ratio dinaikkan 25% untuk bisa membuat dividen BBTN menjadi lebih menarik. Jika itu terjadi dan dilakukan, itu bisa mendorong harga saham BBTN menjadi lebih tinggi lagi. Selain soal dividen, BBTN juga lagi ramai soal spin-off unit usaha syariahnya. Jadi seperti penjelasan di video sebelumnya yang aku sematkan di pojok kanan ya, BBTN ini sempat melirik Bank Muamalat untuk diakuisisi. Namun tampaknya nggak deal, hingga muncul kabar baru lagi katanya BBTN kembali mendekati Bank Victoria Syariah lagi untuk diakuisisi. Apa efeknya? Intinya gini, kalau jadi ya bagus, kalau belum cocok ya berarti emang belum jodohnya. Toh akuisisi merger ini kan kayak nyari jodoh ya, cocok-cocokan, bukan cepet-cepetan. Yang penting hasil akuisisi mergernya ini oke, jangan sampai nanti malah turun kinerjanya. Kedua, saham Inco. Saham Inco ini cukup menarik karena posisi harga terakhir di 21 Juni 2024 itu udah murah. Bahkan dengan asumsi harga wajar paling konservatif yang kami perkirakan itu ada di 4.500-an per saham. Nah, kalau kita asumsiin wajar dengan kondisi prospek kinerja normal, kami sih nilai ada di sekitar 6.000-an per saham. Adapun tren penurunan harga saham Inco ini juga ada kaitannya dengan aksi right issue terkait rencana peningkatan porsi kepemilikan Mint ID di saham tersebut. Sehingga harga saham Inco bergerak turun sesuai harga teoritisnya, yakni posisi harga setelah saham baru dengan harga pelaksanaan masuk ke saham yang beredar. Harga teoritis saham Inco ada di 3.992 per saham. Harga ini telah disesuaikan per 19 Juni 2024.
Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dari saham Inco. Pertama, setelah Mint ID memiliki porsi saham yang besar, ada potensi untuk intervensi Inco untuk lebih sering bagi dividen. Apalagi Inco sudah mendapatkan kepastian kontrak IUPK hingga 2035 dan beberapa investasinya akan selesai di 2026. Kami ekspektasi dividen mulai akan muncul secara rutin di 2026 dan seterusnya. Kedua, kinerja Inco pada 2024 diprediksi lebih lambat. Soalnya Inco ada rencana maintenance alat produksi sehingga produksi bisa lebih rendah. Dari konsensus analisis, proyeksi laba bersih Inco nih bisa turun setengahnya. Dari 2023 itu sekitar 4 triliun kalau dikonversi jadi rupiah dan diperkirakan menjadi 2 triliunan pada 2024. Namun ini bukan hal yang signifikan karena kinerja ini akan kembali normal di periode selanjutnya. Maintenance pun dilakukan agar Inco bisa menghasilkan nikel yang berkualitas baik. Ketiga, saham Cepin. Saham Cepin ini juga lagi jadi sorotan menarik karena sektor pakan ternak ini lagi dapat sentimen positif dari penurunan harga jagung. Yaps, jagung itu jadi bahan baku pakan ternak dan dalam bisnis peternakan biaya pakan ternak ini menjadi yang paling mendominasi. Penurunan harga jagung didorong oleh kinerja ekspor jagung Amerika Serikat yang turun di bawah rentang biasanya sekitar 700.000 sampai 1,3 juta ton. Selaras dengan itu, harga saham pakan ternak juga lagi mulai naik, termasuk si Cepin. Harapannya dengan harga jagung yang murah juga turut mengerek kinerja Cepin. Apalagi kinerja Cepin di kuartal 1 2024 juga oke banget. Laba bersih naik 195%. Kenaikan itu didorong oleh kenaikan pendapatan sebesar 9,26% serta pengelolaan biaya yang membuat gross profit margin naik menjadi 13% dibandingkan 10% pada periode sama tahun sebelumnya. Lalu net profit margin juga naik menjadi 4,47% dibandingkan dengan 1,65% di periode sama tahun sebelumnya. Apalagi nih, harga saham Cepin saat ini masih murah. Dengan asumsi konservatif kami, harga wajar sekitar 5.300-an per saham. Kami nggak memasang harga wajar normal dalam saham Cepin karena karakter bisnisnya sangat super cyclical. Hari ini lagi cuan, 3 bulan lagi nih bisa bisnisnya lusuh banget karena kosnya naik. Itu tadi ulasan 3 saham dari 100 saham big caps di IDX yang menurutku sudah menarik. Nah, ngomongin saham big caps dan blue chip ini, aku jadi mau ngucapin selamat kepada para pemenang Lucky Draw Ajaib Investasi yang masing-masing mendapatkan satu lot saham UNTR, BBCA, INKP, Cepin, dan Telkom. Yang UNTR mantap sih ya, lumayan dapat 2 juta itu slotnya. Nah, kamu yang belum menang Lucky Draw atau baru pengen dapat saham blue chip yang oke juga, kamu bisa ikutan Lucky Draw Ajaib Investasi dengan cara ajak minimal 2 temanmu untuk registrasi dan investasi di aplikasi Ajaib. Nantinya setelah itu kamu bisa ikutan Lucky Draw di Ajaib. Masih ada satu Lucky Draw lagi yang akan diundi secara live pada 28 Juni 2024 nanti. Mau ikutan juga tapi belum download dan daftar aplikasi Ajaib? Oke, kamu bisa download dan daftar ke Ajaib sekarang dengan kode promo Ajaibku di SURY216 untuk mendapatkan hadiah satu lot saham dari Ajaib. Yuk, mulai perjalanan investasi dan trading sahammu bersama Ajaib ya.